Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan memulai pelajaran seni musik ya dengan judul yaitu gaya dan bernyanyi lagu daerah. Nah, ini ada di bab 3. Silahkan kalian buka bukunya halaman 33. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah ada yang tahu lagu daerah itu apa? Nah, bagi kalian yang sudah tahu ataupun belum tahu, silahkan tonton videonya sampai pelajarannya habis. Nah, agar kamu tahu dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pada materi lagu daerah. Nah, di sini ada peta konsep. Silakan kalian lihat, di situ ada peta konsep yaitu gaya dan bernyanyi lagu daerah. Kemudian ada kedudukan dan fungsi musik atau lagu daerah di Indonesia. Kemudian ada teknik dan gaya bernyanyi. Dan yang ketiga ada latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Di situ juga ada tujuan pembelajaran, bisa kalian baca. Langsung saja ya kita mulai pelajaran hari ini. Nah, lagu daerah itu apa ya? Apakah ada yang sudah tahu? Jika yang belum tahu, Ibu mau kasih tahu pengertiannya tentang lagu daerah. Nah, pengertian lagu daerah itu sendiri adalah lagu daerah dapat didefinisikan telah ada di masyarakat secara turun-temurun. Nah, dipertahankan sebagai sarana hiburan, upacara adat, ritual budaya, dan sebagai identitas suatu komunitas. Nah, lagu daerah itu juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya apa saja ya? Nah, ciri-cirinya itu sebagai berikut. Yang pertama, lagu daerah itu yang pertama adalah lagu daerah menceritakan tentang keadaan lingkungan atau budaya setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tradisi setempat. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari struktur dan melodi lagunya, lagu daerah itu bersifat sederhana, nah sehingga mudah untuk dinyanyikan atau dimainkan oleh segala lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, lagu daerah itu jarang sekali diketahui siapa pencipta lagunya. Kemudian yang keempat, itu lagu daerah mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur kebersamaan, sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar yang unik dan yang khas. Nah, yang kelima, ada lagu daerah itu merupakan suatu identitas daerah atau wilayah di mana lirik lagunya itu menggunakan bahasa daerah tersebut. Misalnya seperti lagu dari Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah berarti menggunakan bahasa daerah dari Jawa Tengah. Dan misalnya dari Jawa Timur berarti menggunakan bahasa dari daerah Jawa Timur dan seterusnya. Kemudian berikut ini beberapa lagu daerah yang ada di Indonesia. Nah, contohnya ada di buku cetak. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa lagu daerah. Di halaman 34 itu ada Sinanggar Tulo. Ini berasal dari daerah Tapanuli. Kemudian juga masih ada lagi contoh-contoh lagu daerah. Itu ada di halaman 44. Kemudian ada di halaman 43, 42. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah kita mempelajari ciri-ciri lagu daerah dan beberapa lagu daerah selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi lagu atau musik daerah. Nah, fungsi lagu atau musik daerah itu apa saja sih? Nah, Ibu akan menyebutkan salah satunya itu yang pertama, sebagai sarana upacara adat. Nah, apa sih? Bagaimana sih pengertiannya? Nah, sejak zaman prasejarah di beberapa daerah mengartikan musik sebagai bahasa para dewa. Contohnya sebagai sarana upacara adat. Terdapat yang ada di Bali contohnya.
Di Bali itu musik gamelan digunakan sebagai pengiring upacara adat. Nah, atau yang kedua di Sunda. Nah, di Sunda itu musik angklung juga digunakan untuk upacara adat saat panen pari. Nah, fungsi yang kedua itu sebagai musik pengiring tari. Nah, setiap di daerah pastinya memiliki musik atau lagu daerah dan tarian daerah, ya kan? Contohnya di Jawa Tengah juga ada tarian daerah, terus lagu daerahnya. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan tarian daerah. Nah, perpaduan yang harmonis antara musik dan tari daerah merupakan ciri khas kebudayaan daerah tersebut. Nah, sebagai contoh itu salah satunya tari gamyong dari Jawa Tengah. Nah, diiringi dengan musik, ada yang tahu? Tentunya dengan musik gamelan Jawa. Nah, yang kedua ada contoh lagi, itu adalah tari saman. Itu dari mana, ada yang tahu? Tari saman itu dari Aceh. Nah, tari saman itu diiringi dengan vokal dan bunyi tepukan rebana. Kemudian yang ketiga itu sebagai media bermain. Nah, lagu yang tumbuh atau tumbuh subur di pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain. Nah, ciri-cirinya, contohnya lagu daerah yang digunakan sebagai sarana bermain. Ada yang tahu? Nah, kalau di Jawa Tengah itu ada lagu Jublak-Jublak Suweng. Itu dari Jawa Tengah. Kemudian ada Ampar-Ampar Pisang, itu dari Kalimantan, dan yang terakhir ada Pok Ame-Ame, itu dari Betawi. Nah, itu adalah salah satu contoh lagu yang digunakan sebagai media bermain. Kemudian yang terakhir ada fungsi lagu sebagai media penerangan atau komunikasi. Nah, lagu-lagu yang dikemas dalam suatu iklan layanan masyarakat yang terkadang berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Nah, selain dalam iklan layanan masyarakat, lagu yang bernapaskan agama juga menjadi media komunikasi. Nah, itulah fungsi-fungsi dari lagu dan musik daerah. Nah, untuk pelajaran hari ini materinya cukup sampai itu. Untuk selanjutnya kita akan bertemu dengan teknik gaya bernyanyi lagu daerah, yaitu menyanyi dengan secara unisono. Nah, untuk hari ini, pelajaran hari ini kita sudah membahas dari awal, yaitu dari pengertian lagu daerah itu apa, kemudian contoh lagu daerah itu apa saja, kemudian fungsi lagu atau fungsi musik itu sebagai apa. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti kalian bertanya di grup ya, dengan menyebutkan nama. Nah, untuk tugas nanti akan saya tuliskan di bawah secara tertulis, nanti silakan kalian dikerjakan. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.